Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan kali ini kita mau ngobrolin tentang kamu dan dia di kehidupan sebelumnya. Kenapa sih beberapa mungkin bertanya-tanya dalam sebuah relationship ya, kenapa sih kok kayak ada semacam tarikan, nggak bisa lupa ada apa gitu, dan kita mau cari tahu hubungan kamu dan dia tuh seperti apa. Apakah ada hutang karma? Apakah ada karma yang perlu diselesaikan di kehidupan saat ini, oke? Dan kali ini saya ditemani oleh Cassandra. Kita akan ngobrolin ya, ini general reading ya. Ini ada beberapa seri, kamu tinggal milih gitu mana yang kira-kira cocok gitu buat kamu ya. Oke. Dan makasih buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Aku mau doa khusus buat kamu ya. Oke, tarik nafas. Aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi semesta. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan keberlimpahan, uang datang terus-menerus ke rekening kamu, ke dompet kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan, tentu saja melalui sebuah proses karya dan kerja. Dan buat kamu yang sedang merindukan jodoh, kiranya kepada kamu diberikan seseorang yang baik, yang sayang padamu dan menerimamu apa adanya. Terima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya sayang. Oke. Kamu dan dia di kehidupan sebelumnya. Oh ya, past life itu ada banyak sekali layer ya. Jadi belum tentu kamu hanya menjadi satu sosok ya. Karena kita sudah berulang-ulang kali ya dilahirkan ya. Mungkin ada kamu pernah menjalani gitu beberapa kisah ya. Bisa jadi malah ratusan kisah yang kamu pernah jalani. So yang ditangkap kali ini adalah salah satunya ya. Mungkin kamu sudah pernah reading gitu di tempat lain, atau kamu sudah pernah melakukan past life regression. Bisa jadi not conflicting ya, artinya yang dulu pernah, ini pun juga kamu pernah mengalaminya. Oke. Oke. Kamu dan dia di kehidupan sebelumnya, dan belum tentu ya. Belum tentu kalau misalnya sekarang di sini kamu adalah seorang wanita, belum tentu di kehidupan sebelumnya kamu juga adalah wanita. Bisa jadi kamu adalah seorang pria, jadi gendernya itu bisa ganti-ganti. And then, kalau sekarang kamu memiliki hubungan percintaan, belum tentu di kehidupan sebelumnya kalian adalah sepasang kekasih. Belum tentu. Dan yang dulu pasangan kekasih, belum tentu nanti di kehidupan ini dipertemukan sepasang kasih lagi juga nggak. Bisa jadi hubungan anak dan bapak, ibu dan anak. Tidak selalu seperti itu ya. Tidak seperti yang di film-film. Wow. The Arch. Authority figures. Further. Oke, aku akan tarik untuk lokasinya ya. Di sini ada Atlantis and Egypt, tapi belum tentu kejadiannya di sini. Feeling saya lebih ke kartu ini, ke bentuk bangunan ini. I see. Di manakah ini? Oke. Ada sebuah pintu kuno dengan dinding-dinding batu.
Ini pilihan antara Eropa atau perbatasan antara Eropa dan Asia di sekitar-sekitar Turki, Timur Tengah. Okay, let's see. Saya akan gali lagi beberapa. Saya akan coba gali beberapa peristiwa. Ini menurut buat Bunda ini konten paling susah ya. Nyambung-nyambunginnya, gabung-gabunginnya ini benar-benar kayak puzzle gitu. Ini membaca paslaf itu paling susah. Oke, dikeatasin dulu biar kelihatan. Paling susah. Harus benar-benar pakai insting. Pakai intuisi, pakai insting. Sampai benar-benar tergambar jelas di depan. Oke. Repetisi. Make every moment count. Waduh, mejanya nggak cukup. Tabelnya nggak cukup. Touch. Oke, ada seorang pria. Oke, tadi sempat mikir sebentar untuk mengutuhkan. Ini makanya paling sulit kalau ini, soalnya benar-benar ini harus merangkai ceritanya. Ya, oke. Ini settingnya, ini sih di sini Egypt ya. Tapi saya rasa saya lebih nggak tahu, intuisi saya lebih feeling ke Turki. Jadi ini settingnya itu di Turki, di era sekitar 1940-an, 50-an ya, 50-an something gitu, 1950-an. Pada waktu itu Turki sedang bertransformasi, jadi industri itu mulai berkembang gitu. Di sini ada toil and labor. Industri itu mulai berkembang di Turki. Ya. Turki mulai merangkak menjadi satu negara yang sedang berusaha untuk maju gitu. Dan kamu hidup dalam sebuah keluarga, sebetulnya ini keluarganya a happy family actually ya. A happy family karena kamu punya seorang ayah. Dan ayah kamu ini adalah orang penting gitu di sana. Dia apa ya, adalah sosok penguasa ya, nggak tahu pada zaman itu penguasa di Turki itu bentuknya seperti apa. Tapi yang jelas ayah kamu adalah seorang sosok penguasa, ayah ya. Dan kamu juga memiliki seorang ibu, yang ibu rumah tangga, yang kalian setiap sore itu minum gitu, minum teh, minum apa gitu ya, zaman itu nggak tahu. Tapi punya ibu yang mengurus gitu dengan baik. Kalian tinggal di sebuah rumah yang besar, ya iyalah orang kaya gitu. Ya orang kaya karena ayah kamu ini adalah seorang figur otoritas. Oke. Ini nih ngerangkai kayak gini tuh susah banget tau nggak? Dari tadi mikir-mikir gitu. Oke. Kalian ini 3 bersaudara, perempuan semua. Ya. Dan kamu adalah anak nomor 2. Kamu adalah ini. Sosok anak nomor 2. Ini sekalipun gambarnya European, tapi actually bukan ya. Ini hanya sebagai kayak semacam archetype. Ini hanya sebagai kayak ininya aja, sosok. Oke, kamu adalah seorang wanita. Kamu punya kakak. Kakak juga wanita. Punya adik. Nah, kamu dengan kakak kamu itu umurnya nggak terlalu jauh. Jadi cuma selisih sedikit gitu ya. Tapi dengan adik perempuan itu sangat jauh. Jadi kamu punya satu adik yang sangat kecil. Dan kamu sangat dekat dengan adik ini ya, dengan si kecil ini ya, dengan si adik kecil ini. Kamu sangat dekat, kamu sangat inilah, sangat apa ya, sangat
hidup ceria gitu dengan dia. Sementara sosok kakak kamu yang perempuan ini adalah sosok kakak yang mungkin kayak orangnya kejam, judes gitu ya, terus kemudian dingin, galak. Nah, itu semuanya ada sosok di sini. Sementara kamu adalah seseorang yang ceria. Kamu seseorang ceria, kamu pinter main musik atau seni atau nyanyi, yang jelas kamu adalah seseorang yang senang gitu dengan musik, nyanyi, main musik atau apa ya, bisa bisa ya. Jadi bukan bukan hanya mendengar, tapi bisa. Entah bisa main musik, entah bisa nyanyi, atau kesenian yang lainnya. Kesenian yang lain tuh misalnya, kalau zaman itu sih nari enggak ya, mungkin melukis gitu. Tapi saya rasa ini lebih ke, nyanyi atau main alat musik. Ya, kamu sangat pintar, kamu ceria. Lalu suatu hari, suatu saat, datanglah seorang pria, ya. Datang seorang pria, ya seorang pemuda gitu, seorang pria, dia bertemu dengan kamu. Ini sepertinya pria ini adalah teman keluarga, atau masih adalah mungkin kayak hubungan-hubungan gimana gitu ya. Mungkin persahabatan dengan orang tua atau gimana. Nah, dia datang gitu bertamu ke rumah kalian, dan sosok yang pertama kali dia jumpai adalah kamu. Ya. Dan terjadilah yang namanya cinta pandangan pertama, love at the first sight. Ya. Terjadilah cinta pandangan pertama. Dia menyukai kamu sejak awal, ya, karena melihat kamu begitu ceria, tersenyum gitu. Terus kemudian waktu itu ya, kamu menarik hatinya ya gitu. Kamu menarik hatinya, and then kamu pun juga ada terbersit rasa suka ya. Kemudian di situ dimulailah yang namanya romantisme. Mulai ada perasaan-perasaan gimana, karena pada zaman itu tuh orang kayak laki perempuan itu sangat jarang ya bisa bertemu ya. Bertemu dengan bebas maksudnya. Biasanya ketemu ya dengan itu tadi, dengan melalui jalur keluarga seperti itu, dan terjadilah pertemuan antara kamu dan dia dengan si pria ini. Pada saat itu kamu adalah seorang perempuan ya. Mungkin kamu sekarang seorang pria, tapi saya rasa sosok ini lebih cocok adalah kamu sekarang adalah wanita. Ya, lebih cocok seperti itu. Nggak tahu, ini intuisi saya seperti itu. Oke, jadi kalian jatuh cinta. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ya, sosok pria ini adalah satu sosok yang terjadi perjodohan ya antara keluarga kamu dengan keluarga dia. Terjadi perjodohan. Namun ternyata dijodohkannya bukan dengan kamu, dengan kakak kamu yang usianya lebih tua. And you can imagine betapa kamu bisa membayangkan betapa terkejutnya kalian gitu ya, betapa hancur gitu hati ya, betapa hancur hatimu, betapa hancur hatinya dia gitu. Karena ternyata harus menikah dengan si kakak perempuan. Ya. And then singkat cerita, terjadilah pernikahan ini ya, karena bagaimana lagi ya, udah di-arrange atau diatur oleh keluarga. Dan karena pada waktu itu nggak bisa gitu, maksudnya yang lebih muda atau adik itu nggak bisa mendahului kakak perempuan. Jadi ya bagaimanapun juga harus kakak perempuan yang menikah terlebih dahulu. Ya terjadilah pernikahan dengan si kakak perempuan. Nah, tapi lama-kelamaan si kakak perempuan ini mengetahui ada sesuatu yang aneh gitu dengan suami dan dengan kamu. Dia bisa mencium ada ada aroma percintaan di antara kalian berdua. Ya, sekalipun mungkin physically atau secara tubuh mungkin si pria ini adalah milik si kakak, tapi ternyata hati si pria ini tetap mencintai kamu ya. Dan itu sangat menyiksa bagi dia. Dia begitu membenci keadaan ini ya, dan dia sangat tidak menyukai gitu. Lalu muncullah banyak banyak strategi-strategi berangkat dari ketidaksukaan, muncullah strategi-strategi yang membuat si kakak ini berusaha untuk untuk memisahkan kamu dan di suami. Ya. Oke, singkat cerita, dengan kebenciannya,
Make every moment count. Ya. Jadi sementara cinta kamu dan si pria ini masih terus berlanjut ya, masih terus berlanjut karena memang bagaimanapun juga nggak bisa dipisah. Dan ya sebetulnya ngerti gitu ya, sebetulnya ngerti karena memang udah nggak bisa ini ya, nggak bisa ngerti, cuman tarikannya aja nggak bisa lepas. Conditioning falls away, memory no longer defines you. Ya, ini benar-benar apa ya, satu kondisi yang seolah-olah kayak udah lupa kayak hubungan darah ya, terjadilah friksi. Si kakak mulai menekan kamu, mulai menindas kamu, dan ya tentu saja kamu pun tahu itu kenapa gitu, kamu pun mengerti dan kamu tahu. Oke, singkat cerita sampai suatu saat emosi si kakak tidak kuat lagi. Dia begitu emosi, gelap mata, dikuasai oleh api cemburu karena dia sering melihat kamu dan suaminya ini diam-diam bertemu di kebun atau di mana. Dia melihat gitu, maksudnya ke gap gitu ya. Dan dia benar-benar nggak tahan, udah mendidih, udah tidak bisa menguasai diri hingga suatu saat dia pun membunuh kamu, ya, membunuh kamu dengan menenggelamkan kamu ke nggak tahu ini entah danau, kalau sungai sih mungkin ya nggak tahu ini pokoknya entah danau entah lautan ya. Yang jelas dia membunuh kamu dan menenggelamkan apa ya? Saya nggak tahu ini pembunuhannya gimana, tapi yang jelas kamu tenggelam, gitu ya. Kamu ditenggelamkan ke antara laut atau danau. Nah, ditenggelamkan di situ, ya, dan seperti itulah kejadiannya. Sangat menyedihkan sebenarnya dan apa ya? Ini sangat-sangat apa ya? Sangat shocking gitu buat kamu dan kalau misalnya ini kamu adalah dia, oke, nanti saya akan cerita di kehidupan sekarang kamu dan dia itu seperti apa. Kalau misalnya kamu merasa ini koneksinya dengan kamu, ya, oke, ini adalah ciri-cirinya. Kamu menyukai suasana-suasana kayak ke Arab-Araban, ya. Turki, terus kemudian menyukai, ya suka lah suasana ke Arab-Araban yang serba padang pasir. Terus kemudian apa sih, kayak kurma, makanan-makanannya itu sangat familiar buat kamu ya. Saya tidak tahu ya makanan Turki, kayak baklava gitu kali ya. Itu kamu menyukai gitu loh, makanan-makanan Timur Tengah yang eksotis, itu yang pertama. And then, kamu sangat menyukai anak kecil perempuan. Kalau ngelihat anak kecil perempuan tuh hati kamu langsung tersentuh, touch itu karena kamu punya memori, kamu pernah punya adik yang kamu sangat sayangi. Kamu sangat sayang pada adik ini. Ya. And then kemudian hal yang lainnya adalah kamu sangat takut ketemu sama perairan yang dalam. Entah laut, entah danau, entah sungai yang dalam, kamu takut banget yang namanya tenggelam. Ya, memorinya masih ada. Bisa jadi kamu tidak bisa berenang di sini. Ya, kamu bisa jadi tidak bisa berenang. Lalu pertanda-pertanda yang lainnya adalah apa ya kalau untuk Turki? Ya, kamu juga bisa seni ya, bisa seni. Kamu mungkin bisa main musik, bisa pintar nyanyi atau seni yang lainnya. Cuma aku rasa sih yang paling kalau dari intuisiku itu adalah memang musik. Kalau nggak main musik nyanyi. Antara either dua itu dan kamu tuh pinter banget di sini ya. And ya, oke. Jadi itu ciri-ciri deja vu. Jadi misalnya gini, kalau kamu melihat kayak trip-trip atau pemandangan di Timur Tengah tuh, kamu seneng gitu. Misalnya kayak pemandangan-pemandangan di Turki ya. Turki itu kan apa ya, percampuran antara Eropa dan Timur Tengah ya, dan Asia ya. Nah, itulah di situ ya. Kamu menyukai gitu pemandangan-pemandangan di Turki yang yang masih ada adat ketimurannya, tapi pemandangannya indah seperti Eropa. Kayak ada berasa kayak ada deja vu gitu loh, deja vu kayak ada punya memori. Aku tuh kok seneng banget ya gitu, misalnya melihat pemandangan di situ, I feel like home gitu ya. Oke.
Dan beberapa kalau hasil readingan Bunda sih yang bisa ditangkap memang memang kebanyakan setting-settingnya adalah sedikit Eropa-Eropa karena maybe because I was from there. Mungkin saja ya, tapi nggak tahu juga, oke. Dari beberapa reading soalnya nangkepnya pasti ke arah-arah sana. Oke, and then sekarang kamu dan dia itu sebagai apa? Pasangan ya, maksudnya pasangan. Oke. Ini kamu ya. Kamu adalah seseorang, ya ini bisa sih, mungkin kamu pria atau wanita, ini bisa, sebetulnya bisa semuanya, genderless. Ya, kondisimu sekarang adalah kamu dengan pasangan kamu, tapi kamu tidak bahagia. And you know, siapakah pasangan kamu sekarang? Pasangan kamu adalah yang dulunya kakak kamu. Dulu di kehidupan masa lalu adalah kakak kamu. Oh ya, ini apa ya, peristiwanya terjadi di tahun 1950-an. 1950-an tuh maksudnya matinya ya. Meninggalnya di tahun 1950-an. And I nggak tahu sekarang mungkin tahun kelahiran kamu berapa. Born again, jadi lumayan agak cepat ya. Agak cepat, nggak sampai ratusan tahun gitu di alam antara. Kayak bunda berapa ya? Mungkin ada 100 tahun lebih ya bunda ini. Nah, oke. Jadi ini kamu nggak terlalu lama-lama ya di alam antara sana. Kamu segera reborn, terlahir kembali. Oke. Nah, pasangan kamu yang sekarang itu adalah si kakak. Kakak yang kejam, yang jahat, dan memang ini di dalam kehidupan sekarang, dia selalu menyakiti kamu. Menyakiti kamu, menyakiti kamu, menyakiti kamu, and you're not happy. Kamu nggak bahagia gitu, maksudnya nggak bahagia karena kayak semacam tersiksa ya, orang ini kenapa sih menyiksa-menyiksa terus gitu ya. Menyiksa terus ya. Kalau ini saya lihat masih ke bawah third party-nya atau cinta segitiganya. Jadi kamu punya pasangan yang sah atau punya pasangan yang sah ini adalah si kakak. And then you fall in love again, kamu jatuh cinta kembali dengan seseorang yang mengerti kamu. Ini ada ya. Ada seseorang yang lain di hati kamu. Nah, seseorang yang lain itu adalah pria yang kamu cintai di kehidupan sebelumnya. Ya, di kehidupan sebelumnya ini adalah pria yang kamu cintai. Ya, jadi kalian bertemu kembali, tapi tetap aja sulit untuk bersatu. Ya, tetap aja sulit bersatu, nggak tahu kendalanya apa aja gitu ya. Jadi memang sulit untuk dipertemukan kembali gitu. PR-nya apa sih PR-nya ya? PR-nya adalah sebetulnya kenapa bertemu kembali, even dipasangkan ya dengan si kakak ini. PR-nya adalah sebetulnya belajar untuk memaafkan si kakak ini ya. Memaafkan si kakak, terus kemudian belajar untuk unconditional love, menerima si kakak, even misalnya di kehidupan sekarang, dia sangat melukai kamu, ya. Dia sukanya menyiksa kamu, melukai hati kamu, seperti itu, dan pelajarannya adalah memaafkan. Karena di kehidupan sebelumnya, kamu kan penasaran nih, kayak ibaratnya matinya tuh mati nggak terima gitu ya. Diketemuin lagi di kehidupan sekarang itu sebenarnya untuk rekonsiliasi. Supaya kamu belajar memaafkan, benar-benar memaafkan yang sampai plong. Nah, itu tujuannya di situ. Sampai plong. Ini nggak ada kayak misi-misi beberapa readingan yang lain tuh kebaca misinya, tapi untuk ini kamu belum ke arah sana. Ya, kamu perlu menyelesaikan PR diri kamu sendiri dulu tentang memaafkan. Tentang memaafkan, tentang menerima. So, ini memang terjadi di sini ya dengan pasangan kamu yang mungkin suka menyakiti kamu atau gimana gitu ya. Oke, kalau misalnya kamu adalah pria, bisa jadi si wanita ini adalah si pasangan kamu. Kalau kamunya pria, itu berarti si ini mungkin ya, si kakak ini. Ya, kalau misalnya kondisinya terbalik gitu ya. Nggak tahu, nanti coba dicocok-cocokin ya, kamu yang mana. Kamu bisa jadi si ini, si kakak. Kalau adik, I don't think so ya. Adik ini nggak terlalu muncul di dalam readingan kali ini. Atau kamu bisa juga adalah pria ini ya. Bisa jadi pria ini. Nah ini silakan digali-gali nih. Yang mana? Kamu yang mana? Kamu yang mana? Oke, dilihat aja dari ceritanya. Dari circle cerita asmara kamu sekarang ya. Kalau si kakak, misalnya kamu adalah si kakak, dan ini kamu mengalami yang namanya dihianati.
ya. Kamu mengalami namanya dihianati. Kalau misalnya kamu ternyata adalah si kakak, ya kamu mengalami dihianati, ya kamu mengalami yang namanya ya tidak dicintai seperti itu. Kamu mengalaminya, ada rasa marah. Nah, untuk si kakak PR-nya adalah menaklukkan rasa marah di dalam hatinya. Ya, kurang lebih itu ya sayangku ya. Oke. Well, apapun itu, kita dipertemukan kembali di kehidupan saat ini tuh memang untuk mengurai ya, untuk menaklukkan sebetulnya, belajar tentang hati, sebetulnya kehidupan itu seperti itu. Belajar tentang hatimu sendiri, ya, karena sukma itu punya memori, sukma, jiwa, ya, yang hidup dari zaman ke zaman itu sukma. Sukma itu punya memori. Nah, ketika sukma punya memori, terutama memori yang menyakitkan, dia juga pengen disembuhkan. Dan akhirnya dipertemukan kembali dengan seseorang yang memang membuat kamu sakit di kehidupan masa lalu, ya. So, kurang lebih seperti itu sayangku ya untuk bioskopnya kali ini. Untuk filmnya kali ini, thank you udah menemani. Kalau misalnya kamu menyukai cerita ini, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Buat kamu yang tidak memiliki budget, silakan nyalakan loncengnya, karena Bunda sering siaran langsung. Oke sayangku, well, apapun kondisi hubungan kamu saat ini, apapun semuanya diterima dan dipeluk ya. Karma bisa diputuskan dengan memaafkan dan meminta maaf ya. Bisa istilahnya bisa ditwist lah ya, bisa ditwist, bisa banget. Oke. Well, I love you kesayangan. Bye-bye.